Nah, ini juga jadi salah satu mengapa Cekhodam itu menjadi tren di kalangan masyarakat hingga saat ini nih ya Pak ya? Ya, karena... Dan mengapa sih kira-kira mereka tuh tertarik untuk kemudian ikut ke dalam tren Cekhodam ini gitu? Apakah setiap individu harus mempercayai hal itu atau seperti apa nih kira-kira? Ya, pertama adalah tadi karena berbicara sesuatu yang gaib ya, makanya orang-orang Indonesia itu kita lihat dalam film-film aja, film-film Indonesia kan kebanyakan film-film yang horror, berkaitan ya? dengan gaib. Dengan horor ya. Sehingga yang gaib-gaib itu ada menariknya sih, di samping menjadi sebuah bagian keyakinan, tetapi juga menjadi hiburan. Contoh konkret, banyak media-media televisi juga dalam berbagai tayangan selalu menayangkan sebelum konteks Cekhodam ya, ada apa uka-uka, tempat keramas, segala macam. Jadi secara masif, kenapa juga desain televisi atau media-media informasi itu mengungkap hal-hal tema seperti itu berkaitan dengan kegaiban, karena masyarakat menyenanginya. Iya, makanya di YouTube juga konten-konten mengenai cerita misteri juga laku itu. Laku. Berbicara gunung, bukan hanya berbicara keindahan gunung malah yang paling laku. Tapi cerita di balik pengalaman orang ke gunung. Oh iya, saya pernah mendengar cerita yang itu nyasar gitu ya, atau ketemu pasar. Kan yang gaib-gaibnya. Gaibnya ya. Nah, ketika dari situlah akhirnya, oh berarti ada yang gaib ya. Kemudian ada pemahaman yang gaib itu berarti menyertai kita. Oh yang gaib itu bisa dikendalikan kita. Oh yang gaib itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, mempengaruhinya kan dari sisi untuk keuntungan, untuk pengasihan, untuk kekuatan, untuk apa gitu kan. Sehingga orang jadi penasaran nih untuk di Cekhodam. Misalnya Andi kosong, Ane apa gitu ya. Jadi efek dari situ hanya orang, oh ada ya. Nah itu dikembalikan kepada orangnya kan. Kalau misalnya orangnya selama ini punya referensi yang kuat, oh berarti saya ternyata memiliki kodam ini. Akhirnya menjadi sebuah penyikapan. Ya kalau kodamnya rawa rontek. Oh jadi orang tuh bisa ada kodamnya, bisa kosong Pak? Bisa ada, bisa kosong. Menarik juga loh. Menarik juga loh. Kenapa seseorang yang dianggap punya kesaktian ya. Kita sebelum berbicara ke era sekarang Cekhodam gitu ya. Kenapa ada orang bilang, oh ada ini, ada maung di belakangnya gitu kan. Ada Nyi Blorong katanya. Gitu. Itu apa sih? Kemampuan apa yang apa ya? Betul. Apa tuh kemampuan apa yang dilekatkan terhadap benda itu atau dilekatkan kepada hal yang supranatural itu gitu, Bro. Gini ya, kan pada hakikatnya dalam pemahaman keyakinan lokal dan mungkin keagamaan, manusia itu kan bukan makhluk bumi ini. Manusia itu kan diciptakan dari makhluk alam kegaiban gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu alam kahyangan gitu ya. Kalau dalam keagamaan mungkin alam surga gitu kurang lebih ya. Nah, ketika mereka ke alam bumi, maka dia ada keterikatan juga dengan dunia-dunia alam kegaiban. Nah, bahkan dalam kepercayaan lokal juga ada istilah dulur sakembaran ya. Ada saudara-saudara, bahkan ada pemahaman saudara itu adalah dulur papat kalima pancer dan segala macam. Dan juga termasuk saudara-saudara yang dijadikan sebagai ruh-ruh pendampingnya. Tanda petik leluhur lah kurang lebih ya. Nah, tapi kan dalam kegaiban itu ada tidak hanya leluhur, tapi ada juga yaitu makhluk-makhluk yang memang di samping leluhur itu ya yang Tuhan ciptakan dalam bahasa agama disebut jin dan sebagainya kan gitu. Nah, tergantung bagaimana kemampuan manusia itu menembus dimensi itu dan tergantung bagaimana manusia mau memanfaatkan atau tidak. Kan gitu. Ibaratnya kita punya uang, mau memanfaatkan nggak uangnya? Kalau uangnya nggak dimanfaatkan nggak ada manfaatnya. Nah, dimanfaatin buat apa? Kan gitu. Buat kebaikan, buat kejelekan. Sama kalau karena kita ini makhluk jasmania rohania, ketika mau memanfaatkan hal-hal yang bersifat gaib tergantung buat apa. Nah, karena dalam kepercayaan orang Indonesia itu kepercayaan lokal, maka ada kaitan juga seseorang itu kewibawaan orang, kemajuan orang dan segala macam tidak hanya karena peran action perilaku sosial dia, tetapi juga dikaitkan dengan kemampuan dia mengelola kehidupannya dengan bantuan-bantuan dari kekuatan-kekuatan gaib tadi.